Yang lucunya kalau di New York saat ini setiap jam 7 itu para tetangga di tempat saya tinggal itu mereka bertepuk tangan sama-sama gitu. Untuk Trump itu pada awalnya mengatakan bahwa COVID-19 ini masih di bawah kontrol. Jadi selama 2 minggu pertama itu kita US sebenarnya tidak sepenuhnya siap dengan tidak sepenuhnya lockdown. Jadi dibatasi jumlah orang yang masuk ke dalam state New York State. Tapi di dalam New York sendiri itu pembatasannya berupa pengurangan transportasi umum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Minang Satu, dimanapun Dun Sanak berada, pada pagi hari ini, saya Taufik Effendi, pemimpin redaksi Minang Satu, akan melakukan diskusi via Zoom dengan salah seorang perantau kita yang saat ini sedang menjadi mahasiswa di Amerika sana. Diskusi ini berkenaan dengan perkembangan COVID-19 yang sama-sama kita ketahui bahwa Amerika termasuk negara yang 5 besar ya, yang 5 besar tren perkembangan COVID-19-nya. Pemirsa Minang Satu dimanapun Sanak berada, kita perkenalkan Ananda Afifah Rahmah. Silakan untuk perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Rahmah. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Columbia University. Saya berada di epicenter pandemi COVID-19 yaitu di New York saat ini. Jadi langsung Pak dari New York. Ya. Oke. Ya. Jadi karena memang sedang berada di epicenter dari pandemi COVID-19 di Amerika, mungkin yang pertama kita ingin tahu dulu nih, secara sosiologi, secara psikologi, bagaimana yang Viva rasakan, kemudian bagaimana melihat tetangga-tetangga lain, bagaimana pula kondisi warga Indonesia yang Viva kenal di situ. Silakan, Pak. Kalau kondisi psikologis 2 minggu pertama itu termasuk cukup berat ya Pak ya. Saya juga sempat depresi. Tapi alhamdulillah setelah dapat bantuan dari kampus, yaitu Wellness Center kampus juga ada memberikan bantuan berupa ya seperti mengasih tahu gimana caranya menghadapi tekanan psikologis ketika sendiri dalam isolasi mandiri gitu. Yang lucunya kalau di New York saat ini setiap jam 7 itu para tetangga di tempat saya tinggal itu mereka bertepuk tangan sama-sama gitu untuk mengapresiasi para dokter, para perawat, pekerja-pekerja di rumah sakit yang sudah mengorbankan jiwa, raga, waktu, mental mereka untuk menyelamatkan pasien. Itu salah satu highlight of my day, hal yang paling saya tunggu setiap hari tepuk tangan. Nah, sepanjang tepuk tangan itu kalau secara psikologi kan timbal balik ya. Yeah. Jadi yang para medis, para dokter dan para medis mendapat support. Tetapi sebenarnya orang yang bertepuk tangan itu yang sebenarnya mendapat manfaat yang lebih itu karena mereka merekatkan hati mereka dengan orang yang membantu. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Kalau secara psikologinya. Oke. Nah, dengan kondisi itu kaitan atau hubungan atau koordinasi yang dilakukan oleh Dubes
di staf di Dubes, kemudian bagaimana juga koordinasi FIFA sendiri dengan orang-orang Indonesia sana, atau mungkin dengan para tetangga, para jiran dan segala macam? Silakan. sekitar seminggu, nggak sampai 15 hari, sekitar seminggu setelah dinyatakan kita itu lockdown, itu kementerian di sini langsung mengeluarkan surat edaran bagi yang ingin pulang itu harus melakukan karantina sampainya di Indonesia, tapi mereka menyarankan untuk sebaiknya tidak kembali ke Indonesia karena itu membantu penyebaran COVID. Dan juga ada selebaran yang disebarkan oleh Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia di New York, itu untuk mendata mahasiswa mana yang masih ada di New York dan apakah kesehatan mereka masih bagus atau ada perlu bantuan berupa bantuan finansial atau bantuan medis. Itu mereka mendata itu setiap minggu, itu kami mesti mengisi kuesioner. Gitu, Pak. Sejauh ini ada koordinasi ya, ada koordinasi dengan para staf Dubes, juga ada koordinasi dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Oke, kemudian secara progres mungkin FIFA bisa ceritakan histori COVID-19 ini muncul pertama di Amerika, karena kita di Indonesia membacanya seperti ini, seolah-olah Amerika yang superpower dengan sistem yang mereka akui sebagai yang terbaik di dunia, memandang sebelah mata di awal-awal COVID-19 ini berkembang. Nah, sekarang menjadi nomor 1. Nah, secara historis seperti itu, ya sepanjang tidak melanggar etika kalau kita bahas, silakan. Jadi pemerintah di sini, presiden yang sedang Mr. Trump itu pada awalnya mengatakan bahwa COVID-19 ini masih di bawah kontrol. Jadi selama 2 minggu pertama itu US sebenarnya tidak sepenuhnya siap dengan kasus yang semakin meningkat. Tapi Gubernur New York itu cepat tanggap kalau soal pandemi ini. Dia langsung Gubernur New York lah yang langsung mengambil inisiatif untuk lockdown, meskipun dari pusat federal itu belum sepenuhnya yakin bahwa secara legal itu lockdown itu legal atau tidak menurut undang-undang di Amerika. Jadi sepertinya kalau di sini yang paling berimbas efeknya itu adalah negara bagian, itu Gubernur New York sendiri dibandingkan dari pusat, gitu Pak. Oke, jadi New York langsung lockdown, ya kan? Atas inisiatif gubernurnya sendiri. Nah, apa-apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Gubernur New York untuk melockdown wilayahnya? Karena New York kan besar juga itu. Nah, apakah dia melakukan total lockdown sehingga boleh kita sebut semacam karantina wilayah, tidak ada seorang pun yang boleh masuk kawasan? Tetapi antar kawasan pun kan berbeda ininya, levelnya. Ada yang total, saya dengar baca-baca di Queens ya. Itu yang paling, ya di Queens ya, itu yang paling tinggi tingkat ininya. Nah, bagaimana tuh? Silakan diceritakan FIFA, bagaimana kondisi lockdown di New York. Nah, orang di luar New York masuk bagaimana? Kemudian orang di dalam New York sendiri apakah bebas untuk bergerak atau bagaimana dan seterusnya. Silakan. Kalau dari segi antar negara bagian itu sepertinya berbeda peraturannya antar negara bagian seperti yang Bapak bilang. Tapi yang dibatasi itu tidak sepertinya lockdown. Jadi dibatasi jumlah orang yang masuk ke dalam New York State. Tapi di dalam New York sendiri itu pembatasannya berupa pengurangan transportasi umum. Jadi warga yang tidak perlu keluar rumah itu tidak disarankan untuk keluar rumah. Nah, itu yang pembatasan transportasi itu yang paling berdampak. Jadi kalau mau kemana-mana karena
kereta api itu, subway itu cuma sekali 20 menit, jadi mending tidak usah keluar rumah karena menghambat daily activities, kegiatan sehari-hari gitu Pak. Oke, nah kemudian pengaturan dia kan begini, secara teori COVID-19 itu berkembangnya karena disebarkan oleh manusia sebagai carrier. Nah dia bisa menular melalui mulut, hidung, dan mata, gitu kan. Nah, oleh karena itu kan dianjurkan physical distancing sama social distancing. Nah, kaitan dengan itu, bagaimana pasar di situ, bagaimana sekolah, dan seterusnya. Silakan, Pak. Seminggu sebelum lockdown universitas di Columbia University seminggu sebelum lockdown itu Columbia University sudah langsung mengatakan pada mahasiswanya untuk mengosongkan kampus. Jadi kampus sudah lebih cepat tanggap dibandingkan negara bagian. Dan gimana ya Pak ya, kalau physical distancing itu kan jaraknya 2 meter. Jadi kalau kita pergi ke supermarket itu cuma boleh 20 orang dan selebihnya itu antri di luar. Itu kita mesti berjarak sekitar 2 meter. Begitu. Dan masih dibolehkan untuk berolahraga, cuman selebihnya itu tidak disarankan untuk keluar rumah. Oke. Nah, lalu sampai sekarang kondisi psikologis warga New York gimana? Sepertinya karena sudah masuk 1 bulan, ini mereka sudah mulai terbiasa ya Pak ya. Mungkin 2 minggu, 3 minggu pertama itu termasuk cukup sulit, tapi setelah 1 bulan manusia sudah terbiasa. Jadi ya. Oke, kemudian secara ekonomi kan ada warga New York yang terdampak secara ekonomi karena dia tidak bisa lagi beraktivitas secara ekonomi. Apabila aktivitas ekonominya tidak dilakukan, otomatis dia tidak mempunyai pemasukan. Kalau di kita di Indonesia kayak tukang ojek, kayak orang jualan nasi goreng malam-malam gitu kan. Iya. Nah, kalau di kita sekarang kan dibantu 600, kalau di Sumatera Barat 600.000 per jiwa per bulan. Nah, itu bantuannya untuk biaya hidup untuk orang-orang yang terdampak, itu warga terdampak. Kalau di New York gimana? Mereka disubsidi sekitar $1.200 per bulan, tapi itu belum sepenuhnya rampung ya Pak ya, mungkin karena ya balik lagi itu kebijakan dari pusat untuk turun dana ke bawah itu kan perlu waktu yang cukup lama, mengingat Amerika juga negara yang besar, cakupannya luas. Tapi ada subsidi sekitar $1.200 per kapita ya, kepala keluarga. Oke, 1.200 kalau dirupiahkan sekitar berapa tuh? Kali 15.000 ya? Iya. Nah, berapa itu Pak? 30, okay. 15. Nah, kemudian juga lagi-lagi kita kan hanya bisa melihat dari jauh. New York juga membacanya di media-media. Katanya sempat terjadi kekurangan alat pelindung diri sama hal-hal lainnya untuk para medis dan dokter itu. Sebenarnya gimana itu? Memang Pak, kita memang kekurangan bahan APD ya Pak ya. Tapi itu saya lihat dari ini masyarakat yang bergerak lebih cepat dibandingkan pemerintahnya di sini. Jadi banyak volunteer yang bersedia mengeluarkan uang gitu banyak untuk mensubsidi APD. Jadi kita ini bergantung pada masyarakat New York yang bekerja sama untuk menyalurkan itu ke rumah sakit. Ya, apakah itu ada kaitannya dengan kan kalau di Amerika secara keseluruhan ada orang yang 1% itu menentukan orang yang 99% itu, kaitan seperti itu mungkin ya? Ya, bagaimana lagi ya Pak ya? Tidak bisa terlepas karena US ini negara kapitalis kan ya Pak, berbeda dengan New Zealand contohnya yang mereka memang konsepnya itu sosialis, atau seperti South Korea, Korea Selatan yang
konsep negaranya itu berbeda dengan Amerika. Oke, nah secara teori ini, kalau di kita di Indonesia kan ada para ahli epidemiologi itu ada mengatakan ada 3 skenario, ahli epidemiologi sama ahli matematik ITB. Ada skenario optimis, pemerintah bisa kendalikan pergerakan sehingga diperkirakan di akhir Mei ini sudah selesai. Di pertengahan April ini sudah kurva maksimal, nanti dia garis turun. Yang kedua, kalau separuh terkendali, separuh liar, maka perbedaannya sebulan. Nah, akhir Juni itu akan selesai, kemudian pertengahan Mei dia akan maksimal dan turun. Kalau tidak terkendali sama sekali, maka dia bergeser ke Juli gitu. Nah, itu kalau yang dibaca dari analisa sekaligus estimasi perkiraan dari para ahli matematik dikaitkan dengan tren. Mereka melihatnya membandingkannya dengan virus MERS dulu, virus flu burung ya. Nah, kalau di Amerika bagaimana? Ada enggak prediksi berapa lama ini selesai? Apakah Amerika secara keseluruhan atau New York secara ininya? Silakan Pak. Bapak mau lihatnya dari segi pemerintah atau dari segi ahli? Dua-duanya saja. Dari segi ahli, Dari segi ahli gimana? Menurut pemerintah bagaimana pula? Kalau pemerintah di sini masih optimis, katanya akhir Mei itu akan selesai dan kita sudah boleh keluar rumah dan melakukan aktivitas fisik. Tapi kalau dari segi para ahli epidemiologis itu memang katanya itu bisa sampai bulan Mei, pertengahan Mei masih belum turun, belum flatten out, itu bakal berlanjut sampai Juli, itu sampai summer masih akan ada, gitu Pak. Tapi kita harus tetap positif ya Pak ya. Selama kita semua masih menjaga social distancing dan sering cuci tangan ketika pulang dari luar, itu langsung tukar baju, semprot dengan disinfektan segala macam. Kita berdoa semoga kegiatan kolektif kita ini bisa berdampak untuk menurunkan kurva COVID-19. Ya, memang sebenarnya memang seperti itu. Cuman ini kan kalau saya boleh menyebut ini kan perang semesta. Artinya kita semua harus fokus menghadapi perang ini. Karena kalau dia kurvanya tidak terkendali, dia kan secara teori epidemiologi nanti rumah sakit tidak lagi bisa menampung, itu kan? Nah, kalau rumah sakit tidak bisa lagi menampung, maka orang-orang yang sakit mungkin akan di rumah atau di mana, sehingga dia menular terus. Akibatnya satu kawasan bisa selesai, tinggal lagi satu lagi yang bisa menyebabkan seorang tidak out, adalah imunitasnya, kan seperti itu. Ya. Nah, makanya kalau pemerintah New York optimis di akhir Mei, berarti tren dari kurva itu kalau di New York bagaimana? Sekarang ini sedang di puncaknya, Pak. Sedang di puncak-puncaknya. Kematian itu sekarang itu sudah 230.000 jiwa itu yang berdasarkan data terbaru. Jadi kita sedang di puncaknya. Apakah kita akan tetap berada di puncaknya 1 atau 2 minggu ke depan, atau kurvanya akan turun? Itu melihat dari kita lihat dari respon korban yang ada di rumah sakit. Karena saya baca tadi itu rumah sakit kita bikin makeshift hospital itu dari gedung olahraganya Columbia University itu bakal diganti jadi field hospital sementara ya.
rumah sakit darurat. Oke, nah kalau di data saya ini pada hari ini ada pertambahan yang meninggal 1.820. Kemudian kasus baru itu 28.000 yang hari ini. Yang hari ini di-update. Nah, kalau dia kan kalau ada tren yang mulai flat atau mulai turun itu kan dilihat data tren seminggu terakhir. Kalau di New York sepanjang tahu tadi kan sudah dikatakan sudah puncak, berarti sekarang sudah mulai flat dan akan turun begitu ya? Iya, sepertinya itu Pak. Kita tetap positif ya Pak ya. Saya lihat dari itu sudah mulai plateau, sudah mulai mendatar, itu diharapkan itu 2 atau 3 minggu ke depan itu sudah mulai turun. Oke, nah Viva sendiri kan sudah jauh nih dari orang tua, tapi saya yakin melihat performanya kuat, saya lihat, insya Allah. Ya. Amin Pak. Dan bagaimana komunikasi di kampung? Atau sebelumnya mungkin bisa ceritakan kampungnya di Sumatera Barat di mana? Kalau boleh juga dengan bahasa Minang, kemudian dengan bahasa Inggris. Ya. Iya. Saya aslinya, saya tinggal besar di Padang, tapi orang tua kedua-duanya dari Pariaman. Jadi awakku orang Piaman, Pak. Cuniang Piaman gitu sebenarnya, Pak. I grew up in Padang, and so this is the first time I'm actually away from my parents. Jadi ini pertama kali saya jauh dari orang tua, Pak. Pengalaman. Pertama kali keluar dari Padang malah langsung meloncat ke New York. Gitu, Pak. Ya. Langsung meloncat ke New York. Di Columbia University di jurusan apa? Saat ini saya mengambil S2 itu di jurusan pendidikan, Pak. Jadi fokusnya nanti itu supaya bisa jadi literacy specialist, ya, jadi ahli di bidang membaca dan menulis, Pak. Ahli di bidang membaca dan menulis. Iya. Guru sebenarnya, Pak. Guru membaca dan menulis. Ya. Nah, kan selalu komunikasi. Mungkin karena stay at home bisa 3-4 kali sehari komunikasi kampung kan? Sulit juga, Pak. Kalau di sini siang itu di sana kan jam 1 malam, Pak. Jadi saya itu cuma 2 kali sehari nelponnya. Jadi baru bangun tidur itu saya nelpon, dan baru kalau mau tidur baru bisa nelpon. Jadi pagi malam gitu, Pak. Tapi bagusnya sekalian video call, jangan nelpon aja. Iya, video call, Pak. Memang video call. Video call ya. Nah, kemudian sepanjang yang sudah terjadi di New York, kan ada juga komunitas Muslim, tapi mungkin ada juga masjid, Jumat segala macam. Iya. Nah, tentu tidak ada lagi aktivitas jamaah-jamaah di masjid itu ya. Bagaimana kondisinya? Masjid sepenuhnya tutup, Pak. Itu tidak ada masjid yang buka untuk sholat Jumat ataupun sholat 5 waktu. Tapi semuanya itu kita sekarang lakukan secara virtual. Jadi dulunya kita sholat Jumat, sekarang kalau jam Jumat itu ada virtual khutbah namanya, Pak. Khutbah virtual. Jadi spiritualnya masih tetap terjaga gitu, Pak. Nah, ini kan sebuah hal yang baru. Saya pernah juga diskusikan seperti ini teman-teman, tapi belum ada ini. Jadi ada virtual khutbah, nanti mungkin ketika Ramadan juga ada virtual kultum ya. Kultum ya, Pak, ya. Dan seterusnya, sehingga rasa beragama, peribadatan tetap berjalan seperti itu ya. Oke, dan kemudian untuk update Sumatera Barat, saya yakin Viva juga sudah mengikuti. Iya, Pak. Nah, mungkin ada hal-hal, karena begini, insya Allah, mulai 22 April yang akan datang, Sumatera Barat akan memberlakukan yang kita sebut dengan pembatasan sosial berskala besar, atau PSBB.
itu mungkin mirip dengan New York juga, bukan total lockdown, tetapi pembatasan penduduk masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya sekolah benar-benar diliburkan, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum juga dihentikan, termasuk kegiatan peribadatan. Nah, itu paling minimal beberapa kegiatan. Nah, insya Allah tanggal 22 besok diberlakukan. Lalu problemnya, apalagi di Pariaman ya, Piaman sono, kan banyak perantau. Sampai kemarin itu sudah 90.000 lebih perantau pulang. Ya, ada yang bandel juga. Iya. Nah, gitu kan? Padahal secara teori, kalau mereka tidak pulang, mereka aman, orang kampung aman, kan sebenarnya seperti itu. Tapi kalau mereka pulang, mungkin mereka tidak membawa, tapi kena oleh orang kampung atau sebaliknya. Maka sebenarnya yang paling aman itu kan tidak pulang. Tapi mereka pulang juga gitu. Nah, bagaimana melihat itu dari jauh itu dan apa yang dilakukan terhadap orang-orang kampung? Mungkin ada edukasi juga dari FIFA, dari New York gitu. Silakan. Bagi sana yang di rantau yang merasa taragak mana pulang kampung, ancaknya tahan dulu lah rasa rindu di kampung tuh. Gitu, Pak. Karena ini bukan masalah kita, ini masalah dunia gitu. Ini problemnya punya dunia. Jadi kita mesti berkaca dari negara-negara lain yang sudah lebih dahulu mengalami hal yang sama. Dan bagaimana cara mereka mengatasi itu seharusnya kita sudah tahu karena kita sudah punya contoh. Jangan sampai kita jadi seperti Italia yang sampai sekarang masih lockdown dan sampai sekarang belum turun-turun angka kematiannya. Angka kematiannya turun, cuman tidak sampai seperti South Korea yang cuma 2 digit atau 3 digit kan ya Pak ya. Makanya ditahan dulu. Baik. Ya, jadi itu himbauan ya, Kak Ajo dan Cuniang Milantau, jangan pulang dulu gitu ya. Jangan pulang dulu, basa-basi ya dulu. FIFA sih yang di New York nggak pulang-pulang loh, masa di Jakarta tuh. Alah 2 tahun Pak, ditahan seribu di kampung. Oke, cuman masalahnya mereka tuh di Jakarta misalnya, mereka sebagian kan seperti yang kita diskusikan tadi, bekerja di sektor informal, sehingga ketika DKI kan sudah PSBB beberapa tanggal 7 April, nggak salah, tanggal 10 April diberlakukan PSBB DKI. Nah, berarti beberapa aktivitas publik yang kaitannya juga dengan aktivitas ekonomi kan jadi tidak ada, maka sebagian perantau kita kena imbas. Iya. Jadi kena imbas, maka orang kita kalau merantau kalau kena imbas kan yang langsung teringat pulang, gitu kan, pulang kampung. Nah, di kampung ada tekan nama di kampung ya Pak ya. Itu tekan nama gitu kan, itu persoalannya. Nah, itulah secara kemanusiaan yang jadi problema. Sehingga sudah 90.000 lebih. Ya. Baik melalui jalan darat maupun melalui gerbang udara di BIM sana. Nah, itu problemnya. Nah, itu sebagai update saja lah buat FIFA. Jangan ikut pula memikirkan. Saya selalu baca Twitter, Pak. Twitter kan paling cepat kalau soal informasi kayak gitu. Ya. Oke, nah kemudian ini kan sudah 1 bulan stay at home ini. Iya, sudah 1 bulan. Nah, berarti kan secara ekstrim terjadi perubahan gaya hidup ya. Gaya hidup ya. Nah, terjadi perubahan pola hidup. Apa yang FIFA lakukan sehingga kalau secara psikologi saya yakin tidak ada masalah ini, masih kuat saya lihat kan secara performa. Tapi tentu ada yang dilakukan karena biasanya kita mobilitas, mobile keluar. Sekarang di rumah terus 24 jam. Apa yang dilakukan itu? Oh, karena saya tahun akhir Pak, jadi banyak tugas. Jadi waktu saya habis untuk mengerjakan tugas. Tapi juga untuk mengimbangi kondisi di mana saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman, untuk menjaga kesehatan mental itu saya melakukan olahraga di rumah seperti yoga gitu ya Pak ya.
Dan kalau pagi, kalau cahaya matahari itu sampailah ke kamar saya tuh biasanya buka jendela, tuh berjemur sekitar 10-15 menit. Nah, kalau tidak bisa keluar rumah. Oke, dan dengan kondisi yang 1 bulan itu, alhamdulillah kan ada bisa mengerjakan pekerjaan rumah ya, mengerjakan tugas akhir ya. Nah, kalau yang lain-lain nih, karena ada tren baru ini, misalnya dengan ada Zoom ini, orang mengatakan Zoom mendadak kaya juga sekarang nih, sehingga iya kan, orang sudah pakai Zoom, gitu kan. Nah, Wishing juga aplikasi Wishing, ada yang sudah nyanyi aja dia kan. Karena stay at home, dia nyanyi. Nah, itu kan juga mengisi waktu. Artinya yang paling penting itu kan sebenarnya melawan COVID-19 itu kan 2 saja sebenarnya. Karena yang ketiganya kan sedang proses ini. Atau mungkin di Amerika bagaimana itu? Yang ketiganya itu kan ada vaksin, tapi sekarang masih dibuat. Gitu masih. Oleh karena itu kan caranya 2 saja. Social distancing with physical distancing, sama meningkatkan imunitas. Ya, kan 2 itu aja. Nah, yang ketiga masih kita tunggu. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka harus kita, imunitas itu kan juga berbanding lurus dengan kesehatan psikologi kan. Nah, ketika psikologinya down, otomatislah imunitasnya jadi down juga. Jadi nyanyi-nyanyi aja pakai Wishing. Atau mau nyanyi sekarang? Mau nyanyi Minang masih ingat enggak? Jelas. Suara saya jelek, Pak. Itu dia. Jadi nyanyi Minang, nyanyi apa, sehingga bisa. Itu mungkin ini sudah kita diskusikan banyak hal. Ada enggak yang Viva lihat yang perlu disarankan mungkin ke dosana atau ke pemerintah? Utamanya Sumbar, karena kita akan mulai tanggal 22 besok untuk PSBB itu. Silakan. Saya melihat ada kecenderungan untuk penyebaran informasi yang salah, itu hoax itu Pak, melalui WhatsApp group itu Pak. Jadi saran saya kalau ada berita-berita mengenai si Anu itu ternyata dia COVID, tolong menjauhi, tolong jangan dekat-dekat. Sebaiknya sebelum menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya, itu cek kembali apakah berita itu benar, dari mana sumbernya. Gitu. Atau juga mengenai, supaya bisa melawan COVID, kita minum ini, itu. Memang untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu perlu, tapi kalau memang belum ada buktinya secara saintifik, itu sebaiknya tidak dilakukan, karena itu kan menyebarkan rasa cemas di kalangan masyarakat, bukannya malah bikin tenang ya Pak ya, malah bikin cemas. Begitu Pak. Ya, jadi ada 2 hal ya. Ada yang pertama, jadi ada pakar komunikasi yang sekaligus juga wartawan, pernah saya baca beberapa hari yang lalu. Sekarang kan ada pandemi COVID-19, tetapi bersamaan dengan itu ada infodemic juga istilahnya kan. Yeah. Infodemic ini istilah baru. Jadi apalagi orang sekarang stay at home sehingga orang cenderung memakai handphone, smartphone. Tetapi anehnya kalau apalagi di kita, orang lebih banyak mengakses media sosial ketimbang media pers atau media-media yang mainstream resmi, ya kan? Jadi itulah persoalannya. Dan sebenarnya pemerintah juga sudah antisipasi tiap hari, terutama untuk corona. Corona kalau di Indonesia kan ada kanal khusus, portal khusus yang disiapkan, covid19.go.id, ya. Nah, kalau di Sumbar kan ada corona.sumbarprof.go.id. Di situ tiap hari diupdate informasi-informasi, juga ada bahan-bahan edukasi di sana. Persoalannya karena habit orang kita, dia buka HP itu cenderung melihat medsos ketimbang melihat portal-portal yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu.
Nah, oleh karena itu dia bolak-balik, FIFA pun harus bantu orang kampung mengedukasinya. Bagaimana cara mengedukasinya? Yang pertama, bagaimana cara sehat untuk berinternet? Yang pertama kita harus lihat portalnya adalah portal-portal yang .go, karena itu pemerintah punya. Nggak mungkinlah pemerintah akan bohong di hadapan publik sedunia, gitu kan? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin portal yang .or ya, organisasi, karena mereka juga biasanya menjaga kredibilitasnya dia. Kemudian .co itu biasanya corporate kan, juga biasanya mereka menjaga. Nah, lalu media pers. Nah, edukasi yang seperti ini yang tidak sampai, sehingga ketika orang buka internet, apapun yang, karena orang kan searching ketik ya, ketik keyword, kemudian apa yang terlihat paling atas, itu yang dianggap benar. Padahal itu entah portal-portal apa, karena FIFA pun mungkin bisa bikin 1000 portal kan? Kan tidak ada batasan itu. Nah, itulah persoalan. Bisa bikin 1000 portal dengan akun yang beda-beda, bisa bikin 1 juta akun kan? Iya. Nah, itulah masalahnya. Jadi harus ada bantuan juga dari FIFA, dari New York sana, nah, terutama untuk teman-temannya, karena itu yang terjadi. Nah, mudah-mudahan COVID-19 ini bisa mengajari orang kita supaya jangan percaya ke medsos, tapi berinternet itu percayalah seperti yang saya bilang tadi, gitu kan? Itu yang pertama, persoalan orang lebih percaya hoax dengan adanya infodemik itu kan. Nah, lalu yang kedua ada sebagian yang tidak disiplin itulah. Jadi sudah dikatakan social distancing, physical distancing, tapi masih ada juga yang ngotot pergi ke pasar rame-rame. Pasar Lubak-Luang gimana itu? Pasar Lubak-Luang ke Tanam masih rame kan? Masih rame kan? Nah, itu soalnya. Gitu. Jadi itu. Oke, FIFA. Lalu mengakhiri perjumpaan kita berdiskusi tentang COVID-19 ini. Nah, kalau di kemarin saya diskusi dengan perantau-perantau yang di Inggris, ternyata COVID-19 ini ada bagusnya juga, karena menyebabkan rasa religius orang itu meningkat. Orang menjadi mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kalau di New York gimana? Kalau saya lihat, ya biasa aja sih Pak. Tidak ada perbedaan. Bedanya mungkin cuma lebih ke rasa kebersamaan itu semakin kuat di sini ya Pak ya. Karena kita ternyata kita tidak sendiri. Rasa sepi, kesepian, social distancing, semua orang melakukan hal yang sama. Jadi itu yang semakin terasa kalau di New York ini Pak. Jadi kalau dari segi spiritual, sama aja sih Pak, sama aja. Kalau FIFA sendiri? Alhamdulillah, jadi lebih banyak baca Quran Pak. Oke. Iya. Baik, kita tutup ya. Ya, oke Pak. Oke, baik pemirsa Minang 1, dimanapun Dun Sanak berada, itulah diskusi kami dengan Afifah Rahmah, mahasiswa Columbia University, asal Piaman. Dia sudah menceritakan kondisi-kondisi terkini, baik berkenaan dengan dirinya pribadi maupun apa yang dilihat sehari-hari di New York sana. Dan untuk kita ketahui, New York adalah epicentrum dari pandemi COVID-19 di Amerika. Tapi alhamdulillah, Afifah masih kita lihat kuat secara psikologis dan secara fisik. Dan mari kita sama-sama mendoakan supaya kita semua memang tabah dan kuat menghadapi ini. Pemirsa Minang 1, demikianlah diskusi kita.
Saya Taufik Effendi dan Afifah Rahmah. Juga sekalian terima kasih pada Afifah sudah berkenan berdiskusi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.